Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan aku, Reynald Yustanza, yang akrab disapa Ronald. Kali ini di episode WC Mami, kita sudah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang basicnya seorang jurnalistik, yang digadang-gadang akan menjadi ketua sebuah organisasi terbesar di Indonesia. Nah, siapa dia? Kita saksikan. Agus Harizal, calon ketua PWI Sumatera Selatan, lahir di Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Beliau tertarik dengan profesi wartawan. Sebagai seorang jurnalistik yang sudah banyak pengalaman, bahkan pernah mendapatkan ancaman karena menjalankan tugas sebagai seorang wartawan, sekarang ini beliau sebagai pimpinan media Koran Suara Nusantara dan Koran SN.com dan sebagai Ketua Pengurus Wilayah Sumatera Selatan Jaringan Media Cyber Indonesia. Agus Harizal tidak puas dengan posisi sekarang karena kecintaannya terhadap dunia jurnalistik. Beliau terus ingin mengabdikan diri dan menjadi calon Ketua PWI Sumatera Selatan. Tentunya pengabdiannya tersebut tertuang dalam visi misi sebagai calon Ketua PWI Sumatera Selatan periode 2024 sampai 2029. Inilah narasumber kita, Agus Harizal, calon Ketua PWI Sumatera Selatan. Inilah dia, Pak Agus Harizal. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Kak? Kabar baik. Alhamdulillah. Terima kasih udah diundang ya di podcast Ronald dan kawan-kawan ini ya. Iya, siap, Kak. Tadi kesini naik apa, Kak? Tadi naik lewat darat, lewat mobil ya. Lewat darat? Gue kira tadi naik pesawat, Kak. Lewat tol ya, mencoba tol Oki tadi ya. Oh, berapa jam, Kak, sekarang? 1 jam masuk. Wih, Palembang kayak gue 1 jam, Kak? Palembang. Wih, Kebetulan tidak ada macet ya di Palembang tadi, cukup lenggang jalan ya. Alhamdulillah. Posisi juga cuaca sekarang musim hujan. Nah, hati-hati di jalan untuk kawan-kawan WC Mami. Nah, jadi Pak Agus ini kan punya rencana untuk menyalonkan diri sebagai ketua PWI Sumatera Selatan. Benar, Ronald. Nah, kami nak bertanya dikit, Kak boleh, Agus. silakan. Jangan berat-berat ya nanya ya. Kami nak bertanya dikit. Kira-kira Kak Agus, latar belakang Kak Agus untuk mengikuti ajang kontestasi pemilihan ketua PWI Sumatera Selatan itu apa sih? Silakan Kak Agus. Kakak jelaskan ya, di sela-sela penjelasan boleh nanti Ronald menyelah ya atau bertanya ya. Jadi kakak ini kan sudah tahun depan ya, kalau pemilihannya tahun 2024 itu sudah 24 tahun menjadi wartawan ya. Bermula dari koran harian Transparan sampai berakhir tahun 2009 kakak di sana, di posisi terakhir adalah redaktur pelaksana ya. Kemudian 2009 sampai sekarang itu kakak merintis Suara Nusantara harian cetak dan 9 tahun koran SN.com, dan juga kakak membidangi beberapa medsos ya. Tentu latar belakang kakak karena kakak kecintaan dengan dunia jurnalistik ya. Kalau ditanya latar belakang lebih dalam lagi, itu adalah setelah 24 tahun Ronaldnya kakak ingin mengabdi lebih dalam lagi ya. Pengabdian jiwa dan raga karena sudah hidup dari dunia pers 24 tahun ya. Lama juga. Dan sudah di Suara Nusantara itu sudah cukup kenyang ya dengan dunia jurnalistik ya. Mungkin Ronald tahu ya, setelah 14 tahun kakak ada hal yang lain yang masih kurang, pengabdian untuk dunia pers ya. Kebetulan kakak diminta oleh beberapa senior itu untuk, ayolah Gus, mencoba untuk mencalonkan diri menjadi ketua PWI. Waktu itu bukan ragu ya, nanti sajalah, nggak usah lah. Tapi seiring berjalannya waktu, support dari beberapa senior dan rekan-rekan sejawat itu ya, terutama pers itu sangat kencang ya, akhirnya kakak memberanikan diri. Jadi latar belakangnya itu adalah pengabdian ya. Bagaimana mengabdikan diri nanti kakak setelah 24 tahun jadi wartawan, mengabdikan diri secara penuh untuk dunia pers di Sumatera Selatan. Itu latar belakangnya ya. Oke. Nah ini Kak, sedikit itu? lagi Kak, nanya Kak. Masalah program. Program. Jadi ini mulai dalam ini ya. Jadi kawan-kawan milenial, kalau seandainya Kak Agus terpilih nih, nah kita tanya langsung, apa sih Kak visi dan misi kakak
ketika terpilih untuk jadi ketua PWI Provinsi Sumatera Selatan? Oke ya, sebelum kakak jauh lebih jauh ya, kebetulan nih sahabat-sahabat yang di di podcastnya WC Mami. WC Mami, ini kakak barusan ketemu dengan rekan-rekan PWI di Oki ya, dan alhamdulillah terjadi dialog dan diskusi yang asik ya, bersama kawan-kawan PWI Oki. Dan kemudian soal visi dan misi ya, tadi terjadi juga dialog ya, dialog yang sehat. Yang pertama itu seperti tertulis ya, Ronald sudah baca, itu ada kartu PWI gratis ya. Kartu PWI gratis. Kartu PWI gratis ini, kartu PWI ini seringkali pada saat habis masa waktunya itu menjadi keluhan, aduh perpanjang kartu PWI harus bayar dengan jumlah sekian ya. Menjadi semacam, bukan keluhan ya, menjadi beban tersendiri ya. Nah, bagaimana Kak Agus insya Allah dipercaya oleh rekan-rekan PWI itu menggratiskan kartu PWI ya. Tentu saja dengan berbagai pola nanti ya. Ini bukan gratis berarti setoran ke PWI pusat yang menjadi tidak bayar ya. Tentu ada setorannya tetap bayar. Ada mekanismenya ya? Tapi ada subsidi. Mungkin kakak mencarikan donatur ya. Untuk membayarinya ke organisasi. Kan selama ini di pembayaran kartu PWI itu ada iurannya, ada pembayaran kartunya, dan itu untuk anggota itu digratiskan. Nah, bagaimana insya Allah nanti kakak terpilih itu mencari subsidi. Bagaimana mencari orang yang bisa membayari intinya ya. Nah, gitu intinya. Jadi pihak ketiga kan? Pihak ketiga. Tetap bayar, tapi besarannya tidak sampai yang sebelum-sebelumnya. Artinya ada subsidi yang akan diberikan oleh pihak ketiga melalui Kak Agus. Siap. Insya Allah menjadi ketua PWI ya. Kemudian ada program kedua dek ya. Ini ada datang kopi. Nah, kita ngopi dulu Kak Agus. Makasih ya, udah disediakan kopi ya. Terima kasih. Makasih dek ya. Terima kasih. Nah, kemudian ini setelah kakak berkeliling ke beberapa daerah dek ya, Ronald ya, ada ke Lahat, ke Muara Enim, kemudian ke Prabu Muli, dan hari ini ke Ogan Komering Ilir ya, ke Kayu Agung. Itu mereka meminta agar ada koordinasi yang erat, yang kuat antara PWI Sumsel dan PWI Kabupaten dan Kota. Dan ini akan kita lakukan ya. Bagaimana agar PWI daerah atau PWI kota sebagai sebuah kekuatan itu punya fungsi yang lebih maksimal lagi untuk menjalankan tugas tanggung jawab sebagai anggota PWI. Kemudian kakak bacakan saja ya. Siap. Ada peningkatan kompetensi wartawan. Nah, ini sekarang sudah ada di zaman Ketua Firdaus Komar. Bagaimana nanti insya Allah terpilih, kita lebih tingkatkan lagi. Kemudian ada sekretariat yang permanen. Nah, sekarang sudah ada, bagaimana nanti kita punya gedung sendiri. Nah, gitu ya saudara Ronaldnya. Kemudian keempat, mewujudkan PWI Sumsel sebagai organisasi yang lebih profesional dan bermartabat di era digital. Kemudian ada yang terakhir ya, bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, melakukan kerjasama diantaranya dengan lembaga pendidikan untuk memudahkan para wartawan meningkatkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi seperti S2. Artinya di sini kurang lebih kesejahteraan wartawan itu memang diperhatikan ya? Apalagi sampai ke pendidikannya Kak ya? Iya, jadi insya Allah kakak terpilih, anggotanya yang kakak perhatikan nanti ya. Itulah cita-cita kakak nanti pengabdian ya. Kebetulan koran yang kakak kelola itu, kalau WhatsApp Lembangnya sudah bisa ditinggal deh ya. Sudah ada regenerasi. Nah, ngomong-ngomong soal ditinggal korannya, kawan-kawan milenial mungkin belum tahu nih Kak. Apa itu? Kakak sekarang ini saat ini berkarir di mana Kak? Oh iya. Untuk sahabat milenial ya di podcast WC Mami. Nah, itu kakak sekarang itu sebagai pemimpin redaksi, pemimpin perusahaan di Suara Nusantara harian ya. Itu terbitnya Senin, Kamis, Selasa, Rabu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 5 hari ya. Koran Pegawai Negeri kalau kami sebutnya. Itu untuk koran ya? Untuk koran. Kemudian ada media online-nya itu di koransn.com. Oh, yang digitalnya itu Kak? Digital, mungkin Ronald tahu ya. Koran yang cukup garis keras ya, membuat berita-berita aktual ya. Tentang korupsi. Spesialis korupsi. Nah, ini ngomong-ngomong tentang berita korupsi, ini kakak penuh resiko sekali membuat berita korupsi ini. Resikonya apa nih Kak? Nah, ini kita pengen tahu nih. Ya, sahabat-sahabat di podcast WC Mami.
salah satu risikonya itu kakak pernah mendapat ancaman ya. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik, tapi kakak lapor dengan pihak yang berwajib ya. Kemudian risiko yang lainnya mungkin, tapi gini ya, hidup itu memang penuh risiko, tapi kita asal bertanggung jawab dengan profesi kita, insya Allah aman ya. Contohnya begini, kita mau berita yang berimbang, Ronald. Kalau berita ada balance-nya ya, kita kalau misalnya menyebutkan nama orang, saya ralat itu konfirmasi dengan pihak yang bersangkutan. Iya, betul. Jadi kita memang balance ya dalam membuat berita itu, insya Allah aman. Secara kode etik jurnalistik terpenuhi nggak ya? Terpenuhi. Jadi dua narasumber yang berimbang, jadi informasinya jadi diterima masyarakat itu berimbang, tidak tendensius Pak ya? Iya benar itu, sepakat itu Ronald ya. Nah kemudian Kak, di samping Kakak sebagai katakanlah pemilik Kak ya, pemilik koran SN dan harian Suara Nusantara, itu Kakak sekarang berada di organisasi apa Kak? Atau di kegiatan lain lah, di luar kegiatan pers apa Kak? Oh iya, kakak memimpin sebuah organisasi perusahaan pers online namanya JMSI ya, Jaringan Media Cyber Indonesia. Ini adalah organisasi pers, organisasi perusahaan pers yang sudah menjadi konstituen Dewan Pers ya, berumur sekitar baru 3 tahun lebih ya. Kemudian Sumsel sendiri untuk JMSI ya, mungkin Ronald ikut di dalamnya ya. Ikut. Di dalamnya ada kita pernah diverifikasi ya, diverifikasi organisasi JMSI-nya sama anggotanya ya. Waktu verifikasi JMSI menjadi konstituen Dewan Pers, Sumsel menjadi salah satu yang terbaik. Wah, plus. Iya. Dan salah satu JMSI yang provinsi yang berhasil menghantarkan JMSI menjadi konstituen Dewan Pers itu salah satunya Sumsel. Kita Ronald tahu punya sekretariat yang bagus, anggotanya juga keren-keren ya, dan punya kelengkapan administrasi yang lengkap kan. Dan kemudian waktu faktual perusahaannya itu verifikasi faktual anggotanya semuanya keluar ya, verifikasinya faktual ya. Faktual. Alhamdulillah itu berkat Dewan Pers. kerjasama kita sama-sama ya. Alhamdulillah. Iya ya. Kalau kegiatan yang lain ya dunia pers itulah Ronald ya. Katanya suka nge-gym nih Kak. Iya, bagi sahabat-sahabat yang kebetulan follow medsos kakak ya, itu kakak sangat hobi olahraga ya. Setiap hari harus olahraga ini Ronald ya. Kalau nggak olahraga badan kakak malah sakit. Oh, iya. Beda dengan Ronald. Kalau Ronald olahraga sakit. Enggak lah, sesuai lah lebarnya. Jadi kakak sangat cinta dengan dunia fitness ya. Kebetulan kakak bersahabat dengan banyak juara-juara ya. Bagi yang kepo dengan kehidupan kakak boleh follow IG-nya ya. Boleh disebut di sini? Boleh disilakan. IG-nya Agus Harizal Alucikmat. Silakan follow. Itu full kegiatan kakak sehari-hari tentang dunia gym, tentang dunia jurnalistik, kegiatan kakak sehari-hari. Memberikan inspirasi pada adik-adik yang lebih muda. Kenapa saya sebut adik-adik yang lebih muda? Karena kakak sudah berumur 50 tahun. Bukan, kelihatannya bukan pecah 50. Pecah 49. Pecah, bukan. Selisih tahun lah dia. Pecah umur 40. 40, 45. Kebetulan kakak memang suka hobi olahraga ya. Selain itu pasti suka humor ya. Suka humor. Humor harus itu ya. Iya, karena kalau ketahuan nih jiwa ngawet muda. Ngawet muda dan bisa melepaskan penat-penat kita ya. Iya. Dan satu lagi dari olahraga kita bisa melepaskan stres ya. Segala kesibukan sehari-hari kakak dari pagi sampai sore dengan olahraga semua penat dan stres itu hilang. Ternyata kuncinya olahraga. Ya, ayo kita olahraga. Ini ngobrol dengan Ronald asik ini ya, ketawa terus ya. Kakak izin minum ya, boleh? Oke Kak, silakan diminum Kak. Kita ngopi dulu. Kawan-kawan WC Mami, jangan kemana-mana, tetap pilui WC Mami, wadah celoteh masyarakat milenial. Kakek balik lagi setelah kita ngopi. Ya tak? WC Mami, wadah celoteh masyarakat milenial. Saatnya yang muda bicara. Oke, kembali lagi di WC Mami, wadah celoteh masyarakat milenial. Saatnya yang muda bicara. Nah, kawan-kawan, kita balik lagi, kita ngobrol ringan lagi sama Kak Agus, calon ketua PWI Sumatera Selatan yang sudah berkecimpung di dunia jurnalistik kurang lebih sekitar 24 tahun lah. 24 tahun ya, tahun depan 24 tahun ya. Tahun depan 24 tahun. Nah, apalagi keseruannya
kita saksikan. Ini Kak Agus, kita balik lagi Kak Agus. Nanya tentang visi misi. Tadi kan sudah ngobrol nih dengan para anggota PWI di Kabupaten Oki. Nah, ada enggak saran dan masukan dari kawan-kawan PWI Oki demi kemajuan organisasi? Yang Kakak terima tadi seperti apa, Kak? Koordinasi antara PWI Sumsel dan PWI daerah ya. Soal banyak kegiatan ya. Ini yang mungkin harus lebih ditingkatkan lagi ya. Karena dari beberapa statement dari beberapa kawan PWI Oki itu mungkin kurang komunikasi ya, hingga terjadi mungkin kesalahpahaman ya, mungkin miskomunikasi ya, mungkin ini harus ditingkatkan, yang Kakak garis bawahi ya. Kemudian yang lain mungkin tadi bagaimana peningkatan kualitas wartawan ya. Ada beberapa keluhan tadi ya, bagaimana meningkatkan kualitas wartawan dengan UKW. Kemudian ada usulan untuk UKW gratis. Kemudian bagaimana tadi salah satunya juga mungkin keluhan dari beberapa daerah, walaupun tidak termasuk visi dan misi, bagaimana meningkatkan ADP kan ya. Karena itulah kuncinya. Untuk konsultasi bukan konsultasi ya, urusan naikkan ADP itu tergantung masing-masing ya. Tergantung rezeki masing-masing. Tanggung jawab perusahaan pers masing-masing. Tergantung lobby. Nah Kak, mengenai UKW ini Kak, tadi kan disinggung oleh kawan-kawan dari PWI Oki bahwasannya belum pernah nih mengadakan UKW di tingkat kabupaten kota, khususnya di Kabupaten Oki. Nah, apa sih yang akan dilakukan oleh Kak Agus ke depan terkait dengan permintaan kawan-kawan yang ada di Oki? Ya, kebetulan tadi Kakak kan didampingi oleh tim pemenangan ya. Ada Bang Indra Gultom yang pernah menjadi Kepala Biro Antara. Kemudian ada juga Pak Nasir ya, salah satu dosen di Universitas PGRI ya. Sempat ada statement bahwa yang menjadi penguasa UKW di Oki itu ternyata bukan PWI ya, organisasi yang lain ya. Mereka menginginkan PWI sebagai organisasi tertua di Oki itu punya peran juga ya untuk mengadakan UKW. Ini menjadi catatan khusus ya. Bagaimana nanti insya Allah Kakak terpilih menjadi Ketua PWI Sumsel, mewujudkan cita-cita mulia ini ya. Insya Allah bisa ya. Amin. Apalagi tadi dihadiri oleh ada stakeholder ya. Jangan sebut ini. Tidak usah disebut merek. Insya Allah ya. Akan terwujud ya. Amin. Akan terwujud cita-cita untuk mewujudkan UKW di Oki. Amin. Ya. Itu. Untuk ini Kak, sekretariat yang permanen. Ini kan disebutkan di dalam visi misi Kak Agus. Memang sekarang sekretariatnya belum permanen Kak ya? Permanen dalam arti kata begini ya, Ronald ya, itu kan pinjaman infonya ya, Kakak tidak tahu pasti ya, itu masih pinjaman, statusnya pinjam pakai ya. Sedangkan PWI sendiri sebagai organisasi PWI terbesar di provinsi yang besar, Sumatera Selatan harusnya punya gedung permanen sendiri ya. Dan itu sebenarnya disebut beberapa tahun yang lalu itu sudah ada. Nah ini bagaimana insya Allah Kakak terpilih mewujudkan kembali yang gedung memang benar milik PWI, yang bukan pinjam pakai. Jadi memang murni punya PWI. Murni punya sertifikatnya, gedungnya, IMB-nya. Iya. Amin mudah-mudahan. Dan ini adalah visi dan misi dari tim dari Kak Agus ya. Bagaimana nanti tim bekerja keras, insya Allah Kakak terpilih untuk mewujudkan semua itu. Nah ini Kak, untuk kansnya dewe. Kans ya. Ini agak susah jawabnya nih. Data-data yang sudah Kakak peroleh, yang sudah Kakak input, sudah Kakak punya, itu kansnya berapa persen sih untuk kemenangan Kak Agus? Dari database yang Kakak terima dari resmi dari Sekretariat PWI ya, itu ada 400 lebih ya pemilih ya yang bisa memilih ya. Itu sedangkan jumlah calon yang mencalon itu infonya ada 6 orang ya. Jadi 6 orang tuh harus berebut 400 suara itu ya. Tapi Kakak sendiri tetap optimis ya. Optimis dengan perkiraan ini kan nanti ada 2 putaran ya Ronald ya. Kakak optimis masuk ke 2 putaran kedua. Dan tentunya maju untuk menang loh Ronald ya. Karena dari hasil pemetaan sementara itu Kakak tidak bisa sebut di sini ya. Itu angkanya cukup signifikan ya. Makanya Kakak berani mengembalikan formulir. Ini kan komitmen dari Kakak dari awal ya, baru Kakak bongkar rahasia di sini. Beberapa orang
yang kakak temui, pemetaan dulu Kak Agus. Kalau pemetaan dan penjaringan itu bagus, silakan kau maju, ya. Tapi kalau dari pemetaan suaranya tidak mengembirakan, kita jangan memaksakan diri, ya. Pada saat angka pemetaan dibantu tim pemenangan itu bagus, Kak Agus dengan pede dihantarkan tim pemenangan untuk mendaftarkan diri. Kalau boleh tahu nih Kak, Apa itu? berapa persen? Persentase? Nah, ini persen agak susah ini ya. Kalau nak disebut suka-suka mungkin agak ini ya. Cukup persentase Kak? Berapa persen lah kira-kira? Ini Ronald, ini nakal juga ya pertanyaannya. Tapi kakak sebut sendiri ya, dari 400 itu mungkin dari pemetaan sementara ya, ini sementara ya, kakak tidak mengklaim itu mungkin angka 120-an ya, 120 suara. Tapi itu ada loss-nya ya. Kita belajar dari survei-survei, ada loss-nya juga, ada masa mengambang ya. Tapi dengan semua itu kakak pede untuk maju ya. Mantap. Itu perkiraan ya. Jadi Tapi sudah lebih kurang 120 suara Kak ya? tapi kita tidak tahu, mungkin lebih tinggi, mungkin juga lebih rendah nanti ya. Tapi kakak optimis menang, maju untuk menang. Nggak ada orang maju untuk kalah kan? Benar. Amin. Jadi kalau misalnya sekretariat tadi, insya Allah kakak buat Kak ya, untuk ke depan ketika kakak terpilih ya. Untuk persentase kemenangan itu mungkin di angka 40% Kak ya? Kurang lebih. Insya Allah ya, entah Allah ya. Pokoknya menang ya. Menang, harus menang ya. Maju untuk menang, Ronald. Iya, benar. Kalau maju untuk kalah namanya itu apa itu namanya? Jangan ngoyo gitu. Sudah tahu kalah masih nak maju. Nah, ini harus pede. Begitu persentasenya sudah, lihat 40%, harus maju. Dan itu tim yang bekerja ya. Kakak tidak bekerja sendiri. Kakak boleh sebut namanya di sini timnya? Boleh. Kakak dibantu oleh tim pemenangan, ada Pak Nasir, ada Bang Ida Gultom, kemudian ada adik-adik muda ya di sini, ada Yudi, ada Wahyu, ada Madon, kemudian ada beberapa nama lainnya ya. Tim pemenangannya cukup besar. Kemudian di kabupaten kota itu ada di 15 kabupaten kota, kakak dibantu oleh kebetulan kakak punya banyak jaringan, dibantu oleh tim daerah ya. Dan tim itu terus bekerja bagaimana menghimpun suara untuk menjadi lebih banyak. Memang yang diperbutkan 400 sekian itu Ronald ya, tapi bagaimana kakak dengan cara yang santun, tidak black campaign kakak ya, tidak mau melakukan black campaign, itu bagaimana membujuk orang untuk memilih Kak Agus dengan program yang Kak Agus tawarkan. Ya, kalau mereka tidak tertarik ya tidak apa. Tapi kakak terus membujuk dengan program yang kakak tawarkan dan pengabdian di sini ya. Pengabdian dari kakak setelah 24 tahun menjadi wartawan. Oke. Nah Kak, ini kan kalau tidak salah ini cara pemilihannya juga berbeda Kak ya? Dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kalau tidak salah kalau tahun kemarin itu bukan nyoblos sih, tulis namo ya. Nah kalau sekarang itu mana Kak mekanismenya Kak? Pada saat kakak pengembalian formulir itu ke panitia seleksi ya, ke Pak Kawardante dan Pak Rofei, itu input terakhirnya itu ada perubahan metode pemilihan ya. Itu surat suara itu dari pusat, kemudian nanti yang punya hak pilih itu juga dikeluarkan dari pusat, dan itu metodenya jadi berbeda. Mungkin dicoblos ya. Jadi kayak pileg tuh Kak ya? Ya, dicoblos. Ada foto dicoblos ya. Tapi itu input terakhir dari Dante ya, dari ketua, nggak tahu Dante ini panitia pelaksana ya. Kita lihat saja nanti ya. Info update terbaru ya dari pemilihan ketua PWI ini ya. Tapi kalau mau mencoblos, menulis sebenarnya sama saja ya. Tapi sekarang lebih keren nggak ya? Kayak pileg ya, coblos. Ada fotonya lagi ya? Ada fotonya. Jadi kalau biarpun nggak tahu namo, tahu rayo ini. Pacaknya kau ya. Ini Kak, sudah berapa banyak nih Kak sampai saat ini yang mencalonkan diri sebagai calon ketua PWI? Saya sebut namanya ya, kebetulan boleh. Yang mencalon ini sahabat-sahabat baik saya ya. Tolong dikoreksi kalau nanti salah. Itu ada Kak Saripudin Basri, kemudian yang saya tahu yang terakhir kemudian ada Bapak Kurniadi atau dipanggil Kuyung Kurniadi, kemudian ada Bapak Hadi Prayogo, kemudian ada Ibu Wiwi, dan mungkin kemarin saya tidak update lagi ya, ada beberapa nama lainnya ya, makanya saya tolong dikoreksi kalau ada nama yang lain yang bertambah, yaitu yang kakak tahu ya. Jadi ada berapa Kak? 6 apa 4? Mungkin ada 5 atau 6 calon ya. 5-6 calon ya? Karena update terakhir tanggal 20 kakak tidak ikuti ya. Nah ini terakhir Kak, pertanyaan terakhir. Setelah nih misalnya andai kata umpamanya kakak terpilih menjadi ketua
PWI Sumatera Selatan periode 2004-2009. Program 100 hari kerja. Ini yang mungkin sering disampaikan oleh calon-calon yang lain mungkin ya. Ya. Program 100 hari kerja. Apa sih langkah awal yang kakak akan lakukan? Ya. Oh, jadi itu langkah awal ya? Langkah awal ya. Ketika kakak terpilih. Pertemuan yang pasti ya. Pertemuan, mendengarkan satu persatu. Bukan satu persatu ya, bukan secara garis umum ya. Nah, apa keluhan mereka. Tapi dari beberapa kabupaten yang kakak sharing dan diskusi itu sudah mulai ketahuan apa keluhan mereka ya. Itu ya. Jadi ada yang prioritas kayak? Ada yang prioritas ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang penonton podcast WC Mami. Saya Agus Harizal Alwi Hikmat. Saya salah satu calon ketua PWI Sumsel 2024-2029. Dukung saya. Itu tadi kawan-kawan milenial sedikit cerita dari calon ketua PWI Sumsel Pak Agus Harizal, dan mudah-mudahan pemilihan nanti itu berjalan dengan kondusif, aman, terkendali, dan mudah-mudahan beliau juga terpilih. Amin. Amin. Terima kasih doanya. Sampai ketemu lagi kawan-kawan milenial di WC Mami, wadah celoteh masyarakat milenial, di program-program selanjutnya. WC Mami, wadah celoteh masyarakat milenial. Saatnya yang muda bicara. Oke, terima kasih Kak. Oh, terkeringat aku wawancarai.